Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Lagi pandemi, DPR berencana keluar negeri. Kita akan membahasnya langsung pemirsa bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Iskan Kolbalubis. Selamat malam Pak Iskan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Masih tergabung juga bersama kita Mbak Andi Yentriani, Komnas Perempuan. Selamat malam Mbak Andi. Baik, Selamat malam, salam sejahtera semuanya, salam Nusantara. Baik, saya ke Pak Iskan. Pak Iskan, sebenarnya apa tujuan secara spesifik anggota Komisi 8 akan pergi ke Brazil dan juga Ekuador untuk melakukan tinjauan mengenai RUU PKS ini, Pak Iskan? Belum, nggak tahu saya itu jangan berita itu saya nggak tahu ya. Kita bicara tentang konten aja, bicara konten saja. Bicara RUU, bicara konten aja. Baik, kalau seperti itu sampai di mana sudah pembahasan dari RUU PKS ini? Apakah sudah mulai bisa disahkan, dikatakanlah dalam waktu beberapa bulan, atau harus menunggu angka tahun lagi? Jadi gini Mas, ini sebetulnya dulu itu pernah diajukan, itu kan gagal karena pertama dulu itu RUU ini kan membangun norma baru, seharusnya norma itu tentang hukum. Judulnya kan kekerasan seksual. Di dalam istilah kekerasan seksual tidak ada dalam norma hukum Indonesia. Yang ada kejahatan. Mereka kan tidak setuju. Terus kemudian yang kedua, di situ banyak sebetulnya kalau yang berhubungan dengan pencegahan supaya tidak terjadi ketidakadilan kepada perempuan ataupun sifatnya rehabilitasi itu 100% bahkan 1000% itu PKS itu setuju, nggak ada masalah. Bagaimana melindungi perempuan, bagaimana hak-hak mereka terpenuhi. Tetapi yang kita tidak setuju itu adalah adanya kalau di undang-undang ini sekarang sudah dibalik ya. Ini bukan diajukan oleh PKS, itu diajukan oleh yang lain, saya tidak begitu paham. Intinya sebetulnya ini yang krusial dalam konsen adalah dalam RUU ini ada yang disebut dengan sexual consent. Apa itu sexual consent? Bahwa di dalam sistem norma di barat yang tidak semua barat yang relatif yang agak bebas, bahwa yang dinamakan dengan seksual itu adalah kesepakatan. Ketika si A dan si B melakukan kesepakatan, itu tidak dianggap itu kesalahan. Tetapi di dalam konsep Islam itu kan di luar pernikahan itu adalah itu termasuk kesalahan gitu ya. Jadi norma di Indonesia beda dengan norma di Eropa. Kalau norma di Eropa itu norma yang paling tinggi adalah kebebasan pribadi personal ya. Kebebasan pribadi itu artinya kalau di norma di Eropa itu kan setiap orang itu kan dia yang punya fisik, dia badan dia sendiri, itu hak saya mau saya kasih ke siapa, mau saya buka mau apa gitu ya. Jadi norma ini yang di RUU ini belum saya baca semua, tetapi yang krusial di sini satu, yaitu yang disebut dengan sexual consent. Ya, jadi yang dinamakan selama seorang laki-laki dan perempuan sepakat mereka berhubungan seksual itu nggak diapa karena di dalam sistem Islam itu ya di dalam kita negara Pancasila yang dinamakan perkawinan itu ada namanya unsur melahirkan ya reproduksi. Nah pernikahan di Eropa rata-rata itu kan dia tidak ada hubungan reproduksi. Adalah keinginan hasrat seseorang dengan yang lain. Baik. Nah, kalau di kita kan makanya tidak mungkin terjadi pernikahan antara laki dengan laki-laki. Nah, ini di Eropa boleh itu. Itu yang maka kita lihat ruhnya undang-undang kemarin ada istilah-istilah hasrat seksual lah gitu ya. Itu semua kita maka mereka ubah terus itu. Tetapi semuanya kita tahu kok apa tujuan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini relatif itu hanya diterjemahkan dari bahasa Inggris dan bahasa Eropa. Ya, di Indonesia ini tidak murni diproduksi dalam negeri. Nah, yang krusial undang-undang sekarang adalah yang kita sebut dengan konsep sexual consent, kesepakatan. Kalau tujuan Komnas HAM itu adalah bagaimana membela perempuan, bagaimana mereka melakukan rehabilitasi, itu semuanya nggak ada masalah. Dan tidak bisa juga. Jadi kalau ingin mengajukan undang-undang itu ke DPR itu harus memang dia yang sudah siap gitu. Kalau tidak jelas kan dia tidak boleh juga umpamanya tiba-tiba undang-undang di undang-undang saya bicara yang lewat ya RUU yang lalu itu jadi hukumannya itu harus disesuaikan dengan undang-undang
pidana gitu. Yang itu Baik. yang tidak mereka siapkan, akhirnya kan itu gagal ya. Baik, Itu pada prinsipnya sebetulnya di situ. Kalau bagaimana membela perempuan itu ya 1000% kita setuju. Bagaimana perempuan itu terlindungi, bagaimana mereka walaupun kan sekarang saya lihat teman-teman itu dari Komnas itu ada festivalisasi masalah juga, ada data begini, ada apa, kita belum tahu itu datanya dari mana-mana kan. Tapi kan sebetulnya kalaupun terjadi ada kekerasan itu kan sebetulnya kita sudah punya undang-undang, ada undang-undang KDRT. Baik. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang tentang anak, ada setiap orang merasa dizalimi bisa menuntut gitu. Jadi sebetulnya undang-undang kita juga sudah cukup untuk menjerat itu. Terus jadi teman-teman menganggap undang-undang tidak terlalu penting atau minimal tidak terlalu mendesak lah. Bahkan ini akan menjadi kontroversial nanti, akan banyak khususnya dari ormas-ormas dari Islam yang mereka mayoritas di Indonesia akan tidak setuju. Baik. Jadi saya kaget juga kenapa undang-undang ini maju lagi, padahal itu sudah dulu kan saya waktu ketua Komisi 8 saya berdebat dengan mereka nggak punya bukti juga, nggak punya apa. Baik. Mbak Andi, Tapi tanggapan sekarang, Anda? Ya, saya pikir yang disampaikan oleh pembicara Pak Iskan itu sebetulnya adalah naskah yang dahulu. Tapi saya ingin menegaskan bahwa ini adalah data yang dikumpulkan dari lembaga pengada layanan dan juga pendamping korban yang tersebar di 34 provinsi, Baik, lebih Pak 100 Iskan, organisasi biarkan dulu Mbak terlibat Andi di dalamnya. menjelaskan. Kita dengarkan satu-satu. Mbak Andi, silahkan. Akan kita tolak 1000 kali, 1000%. Gitu. Kalau dia ingin membuat tatanan masyarakat baru yang tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila. Baik. Adapun mereka bicara ini ada data sekian, itu urusan polisi lah itu. Baik, Pak Iskan, tadi waktu Anda sudah selesai untuk berbicara. Kita berikan waktu kepada Mbak Andi sebentar. Habis itu Anda boleh menanggapi. Silakan Mbak Andi. Baik. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa dihabiskan waktu 5 tahun untuk mengumpulkan data-data dari lembaga-lembaga pengada layanan dan pendamping korban yang tersebar di 34 provinsi, lebih 100 organisasi termasuk juga pusat pelayanan terpadu yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di berbagai UPPA yang merupakan bagian struktur di dalam kepolisian. Dan ketika mau mengusulkan, mengapa kita menghabiskan waktu 5 tahun? Karena kita ingin memeriksa betul apakah persoalan kita adanya di substansi hukum atau di masalah penegakan hukum. Nah, ternyata ada di 2 level tersebut. Yang pertama juga di substansi hukum selain penegakannya. Di substansi hukum seperti yang disampaikan, betul ada beberapa pengaturan tetapi pengaturannya tidak lengkap. Bahkan ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang tidak dikenali di dalam hukum pidana kita. Bahkan ada juga yang tumpang tindih dan kemudian meresikokan korbannya sendiri kemudian bisa dikriminalkan. Nah, terkait tadi dengan bagaimana kemudian mendefinisikan, kami dari Komnas Perempuan dan juga Jaringan Masyarakat Sipil yang bergelut ya setelah mengetahui masalahnya di mana, sangat tahu persis bahwa memang tidak gampang untuk melakukan pendefinisian tersebut. Karenanya kami sangat senang bahwa pada akhirnya Balik membuat terobosan untuk kemudian membatasi pada tindak pidana kekerasan seksual. Ini sangat penting untuk kita bisa dengan jelas menegaskan apa yang sebetulnya akan menjadi ruang lingkup dari rancangan undang-undang ini. Karena yang seperti Pak Iskan sampaikan, dia betul masalah sosial gitu, tetapi dia mungkin bukan tindakan pidana. Nah, ketika kita bicara tentang tindakan pidana, tentunya ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh si pelaku dan juga ada tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban ini dapat dilakukan, pertanggungjawaban hukum pelaku dapat dilakukan agar impunitas ini tidak berlarut-larut dan upaya untuk memulihkan korban itu betul-betul terjamin sementara upaya untuk pencegahan dan pengawasannya juga menjadi lebih optimal. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Iskan itu sudah ditimbang dengan sangat baik ya oleh rekan-rekan di Balik gitu. Sekalipun tentunya ruang untuk mendiskusikannya, untuk memastikan bahwa dia betul-betul bisa bermanfaat dan juga bisa dicerna dan diimplementasikan itu sangat kuat gitu. Sangat dibutuhkan. Saya diberi informasi bahwa Balik juga melakukan diskusi terbatas dengan aparat penegak hukum. Dan menurut saya ini sangat penting untuk memastikan bahwa cara penulisan di dalam undang-undang itu gampang diterjemahkan oleh si pelaksananya atau penegak hukum dalam hal ini. Nah,
Dengan demikian sebetulnya saya pikir tadi jika ini kemudian dituding sebagai muatan dari barat dan lain-lain, saya pikir dia sangat tidak berdasar karena sesungguhnya rancangan ini diusulkan berbasis pada pengalaman nyata dari perempuan secara khusus yang kesulitan untuk mengakses keadilan bahkan termasuk perempuan korban perkosaan Baik, karena definisi perkosaan kita di kitab hukum pidana sangat terbatas atau juga tentang pelecehan seksual karena selama ini dia tidak diatur sama sekali. Hal-hal lain yang disebutkan oleh Pak Iskan tadi sudah coba ditelusuri oleh Balek dan coba diurai gitu. Jadi kalau dilihat dari naskah sekarang ini menurut saya baik, jauh lebih baik ya rumusannya. baik. Pak Iskan, tanggapan Anda seperti apa? Saya nggak jelas bagaimana saya mau nangkapin. Baik. Nah, Ada nggak tadi saya? baik. Tadi Anda menyatakan bahwa memang saat ini ada definisi seksual yang masih harus dibahas dan hanya tinggal itu pembelaannya masih pembelaan untuk korban. Ini sudah Bapak pastikan bahwa pasti akan membela korban. Nah, jika hal itu terjadi, apakah berarti ini bisa dihitung bulan untuk pengesahan RUU PKS ini atau masih harus menunggu perdebatan lagi, Pak? Iya, kita kan harus namanya undang-undang itu harus dibahas pasal per pasal, detik, koma semua dibahas. Tapi pada prinsipnya kita dari PKS itu kita setuju kalau namanya membela orang-orang yang terzolimi di muka bumi, siapapun dia, laki, perempuan, anak, kita setuju itu dihukum yang seberat-beratnya. Kemudian juga mereka juga harus dibuat semacam rehabilitasi yang benar. Baik, Sesuai lah maunya apa ibu-ibu. Kemudian juga dihukum. Tetapi yang penting hukum itu harus sesuai dengan undang-undang yang lebih besar, itu undang pidana. baik, Yang kita tidak setuju adalah membuat norma baru kepada bangsa yang berdasarkan Pancasila. Itu yang saya sebut tadi, istilah itu konsen itu, seksual baik, konsen. Itu kalau seksual konsen itu kan kesepakatan. Jadi kalau selama orang kesepakatan melakukan hubungan, itu bukan dianggap kesalahan gitu kan. baik. Jadi itu yang itu menabrak undang-undang perkawinan, kemudian norma-norma yang ada di Indonesia. Ya kita akan kritisi lah nanti kan. Baik. Mbak Andi, DPR membuka untuk Wilson, berdiskusi kalau membahas hal ini. ya kami justru di Komnas Perempuan sangat mengapresiasi keterbukaan dari Balek ya. Ini jauh berbeda daripada waktu Komisi 8 menurut kami. Suasana partisipatif yang dibangun oleh Balek dalam menghimpun masukan-masukan baik dari kelompok yang mendukung maupun menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, saya ingin menegaskan bahwa itu yang dinyatakan oleh Pak Iskan merupakan sebuah tudingan yang tidak berdasar. Apalagi kalau kami dituding tidak Pancasilais. Saya penting menegaskan bahwa upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan ejawantah dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tidak mungkin kita mengingkari dasar negara ini. Dan kalau yang tadi Bapak sampaikan, menurut kami itu adalah perbedaan dari bagaimana kita mengkategorisasikan persoalan-persoalan sosial menjadi tindak pidana dan juga persoalan yang bukan tindak pidana yang memang tetap perlu mendapatkan perhatian serius untuk kita selesaikan. Jadi tidak semua hal yang ini tentunya ya sebagai anggota legislatif tentunya Pak Iskan juga memahami bahwa tidak semua hal itu perlu dilegislasi dalam bentuk pidana gitu. Hal yang sangat sederhana saja, misalnya saja perkawinan anak. Kita tahu undang-undang di dalam Indonesia menyatakan bahwa anak berusia 18 tahun dan kita tahu sudah ada perubahan dari undang-undang perkawinan sehingga usia minimum perkawinan adalah 19 tahun. Lalu apakah kemudian semua tindakan untuk perkawinan anak itu akan dipidana? Tentunya tidak juga, dia membutuhkan diskusi yang lebih lanjut gitu. Nah, hal ini juga sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iskan mengenai peristiwa-peristiwa eksposur seksual di luar perkawinan. Apakah itu masalah? Buat Komnas Perempuan juga masalah gitu. Pak Iskan, sekarang ini banyak sekali terjadi kasus-kasus revenge porn, yaitu ketika orang kemudian hubungannya menjadi rusak, mereka kemudian mengeluarkan foto ataupun video yang mungkin sebelumnya mereka lakukan bersama dengan suka-sukarelaan. Dan ini menimbulkan masalah baru gitu. Tetapi apakah kemudian semua hal, bukan revenge porn-nya ya, tapi misalnya ketika orang mengambil foto untuk dirinya sendiri akan dipidana.
Ini masalah yang sebetulnya menjadi salah satu polemik di undang-undang pornografi. Jadi kalaupun tadi disampaikan bahwa ada bagian yang eh, dirasakan ini harusnya menjadi norma baru, menurut kami itu tidak dalam lingkup diskusi tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kita bicara tentang tindak pidana, maka harus ada satu pihak yang dirugikan, gitu. Dan ini pun kalau kita lihat rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh Balik, ada yang menjadi delik umum, ada yang menjadi delik aduan. Dan ini semuanya membutuhkan pertimbangan yang masak. Saya pikir diskusi ini akan jauh lebih substantif dan konstruktif jika kita tidak menempatkan diri berdikotomi seperti ini. Bahkan kami di Komnas Perempuan mencoba memahami masukan-masukan dari Partai Keadilan PKS gitu ya, Baik. tidak dalam upaya dikotomi bahwa ini menjadi ekstrim atau yang lainnya. Saya sungguh keberatan jika rancangan undang-undang ini dinyatakan tidak Pancasilais, Baik. seperti yang ditudingkan tadi. Baik, terima kasih Mbak Andi Yentriani, Komisioner Komnas Perempuan, dan sebelumnya ada Pak Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS. Kita harapkan semoga poin-poin yang tadi disampaikan oleh Komnas Perempuan dan juga tim advokasi RUU PKS FPL bisa dipertimbangkan oleh anggota DPR dan segera bisa diterapkan dan juga disahkan. Terima kasih Mbak Andi dan juga Pak Iskan telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.